Oke teman-teman, saya ucapkan selamat malam buat teman-teman semua yang sudah hadir ya. Dan ini kayaknya sudah hampir 100% teman-teman yang hadir di webinar pada malam hari ini. Dan teman-teman yang sudah hadir saya ucapkan selamat karena teman-teman adalah peserta batch pertama nih ya. Dan ini juga akan direcord buat teman-teman nanti dipelajarin ulang di masa depan ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan menjalani hari pertama di Forex First Class-nya Nusantara Efek Community. Kurang lebih begitu. Nah, eh di slide kali ini saya akan bahas langsung ke yang pertama nih. Nah, saya ucapkan selamat datang dulu buat teman-teman semua. Dan saya pengen tahu bahwa hari ini teman-teman akan mendapatkan orientasi. Jadi teman-teman akan mendapatkan apa yang kita sebut sebagai ekspektasi ketika teman-teman menjalani training Forex First Class gitu ya. Sebagai keluarga besarnya Nusantara Efek Community, kita sebut sebagai Family NFC. Teman-teman hari ini sudah satu langkah lebih maju untuk mau sama-sama merendahkan diri belajar bareng-bareng sama kita untuk mengawali karir di industri forex trading ya. Jadi di sini tagline-nya Forex First Class ini adalah tujuannya teman-teman bisa memulai bisnis forex dengan sehat dan teredukasi. Oke? Sip, mantap. Nah, sebelumnya perkenalkan buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali ketemu sama saya secara langsung di dalam webinar, kayaknya sih sudah pernah semua ya, tapi mungkin ada banyak teman-teman yang belum pernah sama sekali datang ke dalam seminar kita. Kita sudah bikin seminar di berbagai kota besar di seluruh Indonesia, dan kemarin juga sempat kita bikin workshop bareng sama Mas Dian Anggara juga di Bekasi dan Surabaya. Terus mau lanjut nggak bisa, karena kita punya tantangan ini ya, COVID-19 ya, pandemi Corona ini, jadi mau nggak mau kita bikin online workshop. Nah, untuk Forex First Class kali ini adalah kelas perdana yang kita adakan secara online. Nah, buat teman-teman yang beruntung, teman-teman akan ketemu di live seperti ini sama saya. Oke. Nah, yang pertama pengen saya kasih tahu adalah gini teman-teman. Kenapa saya secara pribadi menciptakan Nusantara Efek Community dan cara pandang saya secara pribadi terhadap bisnis forex. Mungkin teman-teman perlu kenal saya lebih dekat kali ya, karena selama ini saya belum sempat ngejelasin dalam sebuah video yang saya upload ke YouTube tentang bagaimana saya akhirnya ketemu sama bisnis forex. Kenapa forex saya pilih sebagai sebuah bisnis, kan gitu dong. Nah, singkat cerita, beberapa tahun yang lalu saya kenal bisnis forex itu dari media sosial. Jadi mungkin ini juga terjadi sama banyak teman-teman semua ya. Ketika kita lihat di Facebook, di Instagram, di mana-mana itu banyak banget postingan-postingan biru-biru. Kok kayaknya forex ini gampang banget jalaninnya ya? Kok semua orang yang postingan history forex itu historinya selalu profit? Jarang banget yang posting history loss gitu. Kayaknya sebagian besar orang profit, saya pikir begitu kan. Nah, di satu sisi saya secara pribadi memang suka banget bisnis. Sebelumnya saya sudah jalanin berbagai macam bisnis, baik online maupun offline, baik itu distribusi barang maupun jasa gitu ya. Saya sudah jalanin banyak-banyak banyak banget jenis bisnis gitu ya. Nah, yang sangat menantang adalah di sisi bisnis kita tidak bisa mengukur resikonya 100%. Nah, di bisnis forex saya suka banget karena apa? Ada yang namanya stop loss. Di awal saya cuma tertarik gitu doang. Wow, kalau kita pakai stop loss kita bisa batasin resiko dong. Kita cuma bisa batasin 1% resikonya misalnya, atau 3% resikonya misalnya, atau 10% mungkin resikonya misalnya. Akhirnya saya pelajarin secara detail. Dan dulu ketika awal pertama kali saya pakai akun demo, teman-teman. Saya PHM demo belajarnya dan masuk ke dalam sebuah komunitas itu belajar psikologi trading. Waktu itu bayar dan trainingnya online waktu itu, jadi di grup Facebook. Dan saya mulai ngerasain bahwa wow, ini kayaknya saya masuk dalam sebuah komunitas yang benar nih. Cuma memang waktu itu untuk belajar dalam komunitas itu biayanya nggak terlalu murah buat saya secara pribadi karena saya bukan anak orang kaya ya. Jadi bayar $200 hari itu lumayan berasa buat saya untuk belajar basic trading waktu itu. Sekitar dolar masih sekitar mungkin 11 ribuan lah, jadi 2,2 juta. Nah, selama 3 bulan pertama, saya hanya belajar psikologi trading, teman-teman, dan mulai aplikasiin beberapa trading plan di akun demo. Nah, akun demonya profit. Nah, itu yang bikin saya pede. Tapi ketika mulai saya pertama kali masukin deposit gitu ya, saya pinjem uang orang tua, plus saya punya sedikit tabungan, saya mulai dengan $1.000, itu teman-teman, apa ya, profit enggak, loss juga enggak. Berbulan-bulan begitu aja. Kadang-kadang sampai 1.100, happy kan. Terus turun lagi jadi 800, terus balik ke 900, naik sampai 1.200, balik lagi ke 1.000. Berbulan-bulan sampai mungkin sekitaran 1 tahun, sampai akhirnya saya bisa mulai
naik ke 1.100, 200, 300, 400 dan saya mulai happy tuh. Jadi dalam 1 bulan saya bisa profit 5-10% kurang lebih seperti itu. Wow, ini kayaknya cukup menjanjikan nih. Dan kalau kita mau bicara trading for living, saya hari itu karena udah punya psikologi yang benar, saya naikin depositnya jadi $5.000. Mbuh piye carane kalau kata orangnya MPC gitu ya, digenepin jadi 5.000 dan akhirnya saya terus-menerus belajar teknik-teknik yang cukup serius waktu itu sampai ketemu sama sebuah trading academy yang luar biasa bagus buat saya secara pribadi dan sampai hari ini saya bisa dibilang untuk akun saya secara pribadi itu belum pernah top up lagi. Jadi sudah berjalan lah kurang lebih begitu. Nah, apa yang saya alami, apa yang saya jalanin selama kurang lebih 3 sampai 4 tahun belakangan ini, saya pengen share ke teman-teman semua selama 15 hari ke depan sehingga buat teman-teman di posisi itu, di posisi teman-teman hari ini, teman-teman bisa menghemat waktu 3 sampai 4 tahun pengalaman saya, apa yang penting dan harus teman-teman pelajarin segera di awal, saya saripatikan dan kita buat dalam bentuk slide seperti ini. Beberapa dari Trading Academy yang saya dapatkan, beberapa pengalaman saya secara pribadi dan semuanya saya tuangkan dalam 15 hari ke depan buat teman-teman semua siap menjalani bisnis forex, kurang lebih begitu. Oke, lanjut ya. Nah, saya kasih pengantar dulu buat teman-teman secara singkat. Kelas ini akan membantu teman-teman menyiapkan diri teman-teman semua untuk aktif dan siap dalam trading maupun investing. Karena ada kacamata sebagai seorang traders, ada di dalam forex trading hanya sebagai investor aja atau long term investor, tradingannya nyantai. Nah, yang selanjutnya, kelas ini bukan persiapan teman-teman untuk jadi seorang pialang atau jadi seorang broker, bukan. Jadi ini murni sebagai traders dan ini juga bukan disiapin buat teman-teman nemuin pekerjaannya dan mendapatkan sertifikat untuk mendukung dalam proses pencarian pekerjaan itu juga bukan ya. Saya udah ngomong dari awal. Yang selanjutnya, semua peserta mengakui bahwa pembelajaran ini bergantung kepada keterampilan individu itu sendiri, dedikasi waktu dan keseriusan dalam menjalankan kelas ini. Oke, clear ya? Lanjut. Oke. Kelas ini itu nggak ngasih jaminan janji-janji kepada teman-teman semua karena semua balik lagi ke diri teman-teman semua. Dan semua materi yang dibikin di sini itu dibuat dari sumber yang dapat dipercaya. Jadi kalau saya kasih sebuah referensi, itu referensinya bisa dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya, nggak ada garansi dalam akurasi di market. Jadi nggak setelah lulus dari kelas ini ada jaminan profitnya akan akurasinya di atas 90% gitu. Nggak ada ya teman-teman. Semuanya balik lagi ke diri teman-teman semua dan nggak ada garansi semua tradingan teman-teman nanti akan jadi tradingan yang selalu profit, itu enggak. Jadi tradingannya akan terjadi profit, akan terjadi loss. Tapi diakumulasi itu kita pengen semuanya jadi profit kan gitu ya. Masih di pengantar. Saya percaya bahwa kita harus pakai akun real pada akhirnya nanti. Jadi hasil edukasi terbaik itu ketika teman-teman menggunakan akun real dalam trading dan hasilnya juga harus real dalam edukasi ini. Jadi nanti sepanjang perjalanan teman-teman akan melihat trading plan di dalam website NFC, which is itu adalah trading plan real yang kita put ke dalam market gitu, yang benar-benar kita taruh transaksinya di dalam market dengan uang kita beneran dan teman-teman boleh ikutin transaksinya. Yang kedua, teman-teman juga akan dapetin program mentoring yang sekarang teman-teman lagi jalanin dan juga materi psikologi trading, itu yang penting di awal. Oke, kalau teman-teman sebening embun, Telkomsel lancar. Kalau misalnya saya kecepatan, teman-teman ngomong aja ya. Nah, yang selanjutnya yang perlu teman-teman manage adalah resikonya. Saya jelaskan hari ini teman-teman di kelas hari pertama ini begini. Semua jenis trading, semua jenis aktivitas trading, apapun itu mengandung resiko. Dan teman-teman harus manage resikonya. Jadi, tidak ada yang tidak tanpa resiko sama sekali, itu nggak ada. Ketika kita masuk ke dalam bisnis trading, teman-teman menghadapi sebuah resiko baru di hidup teman-teman semua. Tapi sekali lagi, yang kita pelajari sepanjang kelas ini adalah cara memanage resiko. Bagaimana caranya teman-teman tahu semua basicnya sehingga teman-teman bisa melihat dalam cara panjang, dalam paradigma yang jauh lebih luas. Dalam cara pandang yang jauh lebih besar sehingga teman-teman ngerti, oke, resikonya sebesar itu, saya manage dengan cara yang saya nyaman gitu. Nah, apapun yang terjadi di masa lalu itu pembelajaran di masa depan, dan sekali lagi saya ulang, tidak ada garansi jaminan bahwa kelas ini akan menghasilkan profit buat teman-teman semua ataupun akan memastikan teman-teman juga rugi, itu juga enggak. Jadi netral ya. Ini juga saya sampaikan di awal, keseluruhan materi di dalam kelas ini itu mengandung konten yang dimiliki oleh Nusantara FX Community. Jadi teman-teman silahkan dijaga copyright-nya ya.
Teman-teman boleh gunakan semua materi yang kita ciptakan untuk proses pembelajaran teman-teman sendiri, tapi tidak untuk dijual kembali atau dikomersilkan. Oke. Dan, nah ini yang pengen saya kasih di awal sama teman-teman semua. Kelas ini itu dipersiapkan dengan baik untuk teman-teman semua dan teman-teman boleh bertanya di dalam grup yang sudah disiapkan. Kita sudah punya grup WhatsApp tuh ya. Agak kecepatan mas bicaranya. Oke, saya pelanin. Yang selanjutnya untuk student care-nya, kita sangat saranin teman-teman untuk aktif di dalam komunitas NFC Public Lounge. Jadi teman-teman punya wadah hari ini ya, sudah ada banyak tuh, lebih dari 8.000 orang, mungkin mau 9.000 orang di dalam NFC Public Lounge. Cuman kan selama ini hanya bertanya, saya newbie, admin saya harus ngapain gitu ya. Terus saya harus gimana ketika mulai bisnis forex gitu. Saya bingung mau mulai dari mana misalnya seperti itu. Nah, kelas ini itu tujuannya diciptakan buat teman-teman semua untuk bisa terjawab. Jadi saya nggak mau lagi teman-teman lulus dari kelas ini, teman-teman masih bingung harus ngapain. Teman-teman bisa diskusi dalam bentuk yang lebih produktif di dalam NFC Public Launch kita di Nusantara Efek Community ya, di Tribelio. Karena tujuannya kita pengen saling mengedukasi buat teman-teman semua, kita pengen tumbuh bareng-bareng karena sekali lagi profit itu buat kita semua kok. Kalau teman-teman profit, saya happy buat teman-teman semua. Kita nggak ada tendensi, aduh nanti profitnya berkurang kalau ada orang lain yang profit. Enggak, semuanya boleh profit di forex trading. Ya. Nah, selama kelas dimulai, silahkan diperhatikan dan diskusi aktif di dalam grup yang sudah disediakan ya. Jadi khusus untuk materi itu diskusinya di dalam grup WhatsApp-nya. Tapi kalau teman-teman mau mengedukasi orang yang lain, boleh di dalam grup. Atau kalau mau bertanya pertanyaan umum, boleh di dalam grup kita di Trebelio ya. Dan teman-teman boleh bertanya nanti setelah teman-teman masuk ke dalam sesi tanya jawab di akhir. Selanjutnya teman-teman bertanggung jawab untuk selalu semangat ya dalam sesi. Oke. Dan boleh bertanya nanti di akhir sesi. Atau kalau teman-teman di luar live webinar seperti ini ya, di dalam video seperti ini, teman-teman boleh bertanya di dalam grup yang sudah disediakan oleh para mentor dan silahkan mention salah satu mentor. Ada saya, ada Mas Rifki, nanti mungkin ada Mas Teguh juga. Mungkin nanti akan ada Mas Duyan Anggara juga di sana, ada misalnya Mbak Diana di sana, ada Mas Ajis di sana, mungkin ada Mas Iwan atau mungkin ada tambahan mentor-mentor lain. Silahkan teman-teman lihat ya, ada yang statusnya admin, itu teman-teman boleh mention supaya teman-teman tidak ketutup chatnya. Jadi gunakan tanda add keong itu di dalam grupnya. Supaya teman-teman bisa kita baca dan kita jawab pertanyaannya, nggak ada yang ke-skip. Oke? Nah, ini sekali lagi saya ulang, dilarang kelas merekam atau memfoto semua hal yang ada di dalam kelas dengan tujuan untuk komersil ya. Tapi kalau buat teman-teman semua secara pribadi boleh. Dan teman-teman silakan ikutin semua rules yang sudah diberikan, baik rules di dalam webinar seperti ini, atau tadi saya lihat Mbak Diana juga sudah post sesuatu tuh di dalam grup ya, silakan diikuti aturannya. Well, jadwal. Nah, karena kita hari pertama, kita sepakati jadwal dulu. Khusus buat hari ini, teman-teman, ini bisa panjang karena ini sesi orientasi ya. Jadi buat teman-teman semua, dari hari Senin sampai hari Jumat, kita akan menjalani sesi dari jam 7 tepat sampai jam 7.30, kurang lebih begitu. Ya, lebih-lebih dikit boleh lah, kalau kurang sih enggak kayaknya. Karena saya suka ngomong, saya suka sharing sama teman-teman semua. Nah, teman-teman boleh berekspektasi kelasnya akan berjalan dari hari Senin sampai hari Jumat ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat di hari Sabtu atau hari Minggu, teman-teman itu adalah waktunya teman-teman untuk mengulang pelajaran yang sudah ketinggalan di hari Senin sampai hari Jumat. Jadi hari Senin sampai hari Jumat itu adalah hari implementasi ya. Implementation day ya. Saya kecepatan ngomongnya. Implementation day. Jadi hari penerapan apa yang sudah teman-teman pelajari selama 5 hari ke belakang di minggu itu. Gitu ya. Nah, hari Sabtu dan hari Minggu juga teman-teman boleh berkonsultasi sama semua mentor yang ada di dalam grup dan teman-teman boleh mengulang materi. Lanjut. Nah, ini dia. Ini materi kita di hari pertama. FFC Day 1. Yeay. Oke. Nah, pertanyaan yang pertama yang akan saya ajukan, saya suka nanya sama teman-teman supaya bisa lebih aktif gitu ya. Apa sebenarnya tujuan teman-teman ikut kelas ini? Apa tujuan utama teman-teman ikutin Forex First Class? Atau kalau mau diambil satu langkah mundur lagi buat teman-teman semua, apakah tujuan teman-teman masuk ke dalam industri Forex trading? Itu apa? Karena sekali lagi, ada dua jenis nih. Ada orang yang masuk ke dalam industri trading
lalu masuk ke dalam kelas kita di FFC ini itu untuk mendapatkan income sesegera mungkin. Oke. Lalu ada juga yang pengen mengembangkan modalnya untuk investasi jangka panjang. Atau ada yang pengen kedua-duanya. Nah, teman-teman yang mana? Oke. Mostly jawab yang keduanya. Siap. Lanjut. Yang pengen saya tekankan di sini sama teman-teman semua, tujuan teman-teman adalah mempelajari bagaimana proses awal teman-teman menjalani aktivitas trading untuk investasi di dalam pasar forex. Itu tujuan awalnya dulu ketika teman-teman masuk ke dalam kelas ini. Jadi rata-rata nih kalau misalnya yang lagi live ini kita jawabnya, teman-teman jawabnya pertanyaan nomor 3 gitu ya. Dua-duanya gitu. Nah, jadi ini tujuan yang harus teman-teman tanamkan dalam diri teman-teman semua. Nah, misi NFC adalah buat teman-teman semua, ini yang perlu digarisbawahi. Kita pengen mengungkap kebenaran yang ada di dalam dunia trading dan investasi, dan kita pengen mengidentifikasi pergerakan pasar sebelum itu terjadi. Dua hal ini sangat krusial teman-teman semua. Yang pertama, kenapa kita pengen mengungkap kebenaran? Karena kita pengen menjual kebenarannya ke teman-teman semua. We sell the truth gitu. Jadi kelas ini dibuat dan didasari atas dasar beban moral sebetulnya. Karena apa? Karena edukasi yang kita nikmati itu cukup mahal biayanya dan nggak semua orang bisa nikmatin. Tapi edukasi yang ada di banyak sekali tempat di market forex di Indonesia khususnya itu didasari oleh cara-cara yang salah, cara-cara yang tidak sehat menurut saya secara pribadi. Jadi menurut kami 95% trading forex di awal di luar sana itu cara-caranya tidak sehat, sehingga menurut saya loh ya itu menyesatkan buat pemula di bisnis forex. Makanya saya pengen ungkap kebenarannya melalui FFC ini. Dan kita pengen mengidentifikasi apapun yang mungkin terjadi di market forex itu sebelum kejadiannya terjadi. Nah, ini yang buat teman-teman semua pengen saya tekankan ya. Yang selanjutnya, kelas ini berlangsung selama 15 hari kerja, dan kelas ini diciptakan untuk memberikan fondasi teman-teman semua dalam memulai trading atau investasi forex-nya. Oke, jadi teman-teman boleh berekspektasi selama minggu pertama, kita ngejalanin 3 minggu ya teman-teman ya, 15 hari kerja, 3 minggu. Minggu pertama kita akan mengenalkan bisnis forex secara detail buat teman-teman semua, termasuk benefit-benefitnya, lalu bagaimana teman-teman bisa mempersiapkan trading plan teman-teman semua, menggunakan platformnya seperti apa, itu akan dapat di minggu pertama. Lalu di minggu kedua, masuk ke dalam technical analysis nanti, lalu teman-teman akan mulai memanage resiko di dalam trading, lalu mulai praktek ke dalam instrumen trading yang akan teman-teman jalanin di akun trading teman-teman semua masing-masing. Yang ketiga, baru teman-teman nanti akan mendalami instrumen tradingnya dan akan membahas secara detail tentang pendalaman psikologi trading. Nah, kenapa saya ucapkan ini di hari pertama? Karena gini, saya tahu kita berangkat dari berbagai macam wadah yang sudah teman-teman punya, yang sudah teman-teman miliki. Ada di antara teman-teman semua yang sudah sangat expert, beberapa di antaranya sudah hadir ke dalam workshop NFC bareng sama Duyan Anggara. Itu sudah materi expert sebetulnya, tapi mau merendahkan hati untuk masuk lagi ke dalam kelas FFC itu nggak apa-apa. Karena teman-teman mungkin beberapa skill basicnya itu kelewat atau ke skip gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak di antara kita yang juga sudah terjun ke industri forex tapi belajarnya otodidak. Nah, biasanya basicnya sudah ngerti tuh, nggak perlu dipelajarin lagi apa itu pips, bagaimana TP, bagaimana SL. Tapi mungkin beberapa mulai bingung bagaimana forex bekerja, cara memilih broker misalnya, apa itu copy trading dan robot misalnya. Terus banyak hal yang berhubungan dengan basic tapi keloncat sama teman-teman semua, sehingga teman-teman belajarnya puzzle-nya nggak penuh. Masih ada pelajaran yang bolong-bolong yang bikin teman-teman semua mungkin nggak ngebut gitu loh mengembangkan akun forex-nya. Nah, itu yang pengen kita penuhin buat teman-teman semua. Sisanya ya mungkin ada beberapa teman-teman yang sama sekali belum trading forex, belum pernah punya akun sama sekali. Nah, ini adalah kelas yang tepat buat teman-teman semua karena akan dipandu. Jadi buat teman-teman yang sudah lumayan pro, ya sabar sedikit karena pada akhirnya nanti akan ada juga yang baru buat teman-teman semua terima. Tapi buat teman-teman yang baru banget sama sekali, ini buat teman-teman semua. Jadi kita sama-sama bertumbuh ya. Kita belajarnya dengan kecepatan yang bareng selama 3 minggu ke depan. Setelah itu teman-teman silakan manfaatkan dan masuk ke dalam kecepatan yang teman-teman miliki secara umum masing-masing. Alright.
yang pertama akan kita bahas adalah introduction forex, lalu fondasinya dan juga benefit di forex. Saya singkat aja. Forex introduction. Nah, sebentar, saya pindahin kegantengan saya ke pojok kanan atas dulu. Nah, forex introduction ya. Contoh, misalnya gini. Hari ini teman-teman trading di forex trading ya. Saya kasih gambaran detailnya begini. Contoh, misalnya Clara, iya. Ini seorang wanita ya, biasanya Clara seorang wanita. Harus menjual mata uang negara yang dia miliki untuk mendapatkan mata uang dari negara yang dia tuju. Dia pengen jalan ke luar negeri nih teman-teman. Misalnya ke Eropa atau ke Amerika gitu. Dia harus tukar jadi US dollar. Nah, apa yang dia lakukan? Dia datang ke money changer, lalu Clara itu menukarkan mata uangnya dia dengan mata uang negara tujuannya. Ya dong? Berapa yang dia dapat? Apakah presisi, apakah pas lalu dengan apa yang dia seharusnya dapat? Biasanya enggak pas. Karena gini, karena ada floating rate namanya. Sehingga kursnya itu di detik itu mungkin sedikit lebih tinggi, mungkin sedikit lebih rendah. Sehingga berdasarkan rate tersebut, pertukarannya itu bisa jadi dia dapat sedikit lebih banyak dari uang yang seharusnya dia dapat. Atau sedikit lebih kurang dari apa yang dia dapat. Berdasarkan supply and demand. Berdasarkan hukum permintaan dan penawaran. Berdasarkan unfilled order. Nanti teman-teman akan belajar. Oke, setelah itu dia pulang lagi kembali ke negaranya, mungkin ada sisa uangnya, ditukarin lagi tuh ke money changernya untuk balik ke dalam kurs atau mata uang yang dia miliki di negaranya, di negara asalnya gitu ya. Jadi dia balikin lagi tuh. Nah, kalau misalnya rate-nya bagus gitu ya, ketika dia pulang, maka dia akan mendapatkan profit. Simpel ya. Nah, kalau teman-teman nanya hari ini, dari mana sih untungnya saya di forex trading itu berasal? Dari situ, teman-teman. Oke, dari pergerakan mata uang ketika teman-teman beli dan ketika teman-teman jual. Jadi perpindahannya dari mana? Ya dari orang yang tadinya jual ke teman-teman di awal, terus misalnya ada orang yang beli lagi, itu selisihnya kan ditanggung sama yang jual ke teman-teman di awal ke yang beli. Nah, keuntungannya didapat oleh teman-teman semua sebagai pemegang mata uang tersebut. Nah, bedanya di dalam forex trading nanti ada yang namanya leverage, nanti ada yang namanya transaksi di hari yang sama, dan seterusnya. Itu nanti teman-teman belajar lagi di selama FFC ini berlangsung ya. Nah, di seluruh dunia itu punya banyak banget currency, banyak banget mata uang. Tapi kita hanya fokus di mata uang yang utama saja. Biasanya kita sebut sebagai major pair gitu ya. Jadi ada Canadian dollar, ada US dollar, ada British pound, ada Swiss franc, CHF gitu ya, ada euro, ada Japanese yen, JPY, ada Indian rupee juga ada Sing dollar, ada Australian dollar, AUD, ada New Zealand dollar, NZD, itu juga ada. Nah, ini adalah currencies around the world. Dari seluruh dunia, teman-teman boleh bertransaksi dari ujung kiri ke ujung kanan. Dan market bergerak itu berputar. Setiap hari 24 jam ada bank yang buka dari Senin sampai Jumat. Gitu ya. Kita hanya nggak bisa trading kalau bank tutup di Sabtu dan Minggu. Oke, jadi sebentar. Saya pindahkan lagi kegantengan saya ke pojok kiri. Ya. Jadi valuta asing difungsikan sebagai alat pembayaran untuk membiayai transaksi ekonomi dan tercatat di seluruh dunia. Ada jual dan beli dan perdagangannya dilakukan dengan jenis transaksi over the counter. Artinya pasar forex tidak tersentralisasi atau decentralized. Jadi kalau teman-teman hari ini bertransaksi, itu akan sangat banyak exchanger yang ada di luar sana. Ada banyak banget liquidity provider yang dilempar oleh para broker yang mungkin mendapatkan harga yang berbeda-beda atau data feed yang berbeda-beda. Makanya teman-teman harus cermat dalam hal memilih broker, nanti kita ajarin. Karena konsepnya gini, setiap harga yang didapat itu kadang ada harga jelek, ada harga bagus, tergantung data feed yang dibeli oleh broker yang teman-teman pakai pada akhirnya nanti. Ketika teman-teman pakai broker yang data feed-nya jelek, teman-teman akan mendapatkan harga yang lebih jelek. Kita sebut sebagai spread yang lebih lebar biasanya. Atau eksekusinya lebih lambat. Teman-teman pengen harga itu terus nggak dapatnya harga yang lebih mahal. Jadinya ya potensi keuntungannya berkurang. Makanya kenapa nanti di tengah jalan kita akan banyak bahas hal teknis yang berhubungan dengan itu. Intinya forex market itu mungkin berbeda sedikit gitu ya di setiap market. Lanjut. Nah, kita ngomongin keuntungannya dulu. Benefit di forex trading itu apa aja sih? Ya. Oke, yang pertama,
ketika teman-teman hari ini trading forex, teman-teman punya yang namanya leverage atau daya ungkit. Daya ungkit itu adalah kemampuan untuk memperbesar modal teman-teman semua tanpa harus memiliki modal itu sendiri sebesar itu. Jadi, cara kerjanya, prinsip simpelnya, leverage itu bekerja buat teman-teman semua melalui broker. Kalau misalnya teman-teman menggunakan leverage 1:100 misalnya, teman-teman punya buying power 100 kali lipat lebih besar dari apa yang teman miliki di akun trading teman-teman semua. Nah, di tipe akun-akun tertentu ada juga yang memiliki komisi, tapi ada juga yang memiliki spread aja, ada yang punya kedua-duanya. Jadi teman-teman boleh pilih nanti mana yang cocok buat teman-teman semua, sesuai dengan gaya teman-teman. Lalu leverage tadi saya udah jelaskan dan pasarnya sangat liquid. Nah, ini yang menarik teman-teman. Hari ini menurut Bank for International Settlement atau BIS, transaksi forex itu menembus angka 5,3 triliun US dollar. Jadi bukan rupiah ya, 5,3 triliun US dollar per hari. Jadi bukan per bulan atau per tahun. Makanya kenapa transaksinya sangat liquid, pasarnya sangat liquid. Jadi kalau teman-teman pengen beli sesuatu di forex market, teman-teman bisa langsung dapetin detik itu juga. Tidak kayak orang cari siapa yang mau jual ya gitu. Sangat liquid karena setiap hari itu 5,3 triliun US dollar ditransaksikan di forex trading. Makanya kenapa kita bisa buy dan sell di waktu yang sangat cepat. Gitu ya. Lanjut. Nah, yang selanjutnya, teman-teman di forex trading, teman-teman memiliki resiko yang sangat rendah ketika teman-teman menggunakan stop loss. Makanya kenapa teman-teman harus menggunakan stop loss di setiap transaksi yang teman-teman miliki. Oke, yang selanjutnya keuntungannya 24 jam pasarnya buka. Jadi buat teman-teman part-timer atau teman-teman anak kosan yang masih kuliah gitu ya, teman-teman yang masih membutuhkan waktu yang tidak bisa memilih sepenuhnya 24 jam lah mau trading kapan, 24 jam pasar marketnya buka. Jadi teman-teman mau buka chart di pagi hari, mau di siang hari habis makan siang, mau malam hari misalnya habis makan malam, atau mau asik begadang ngisi waktu luang nggak bisa tidur, trading bisa. Oke, ada 3 sesi yang utama, yaitu sesi market Asia, market Eropa, dan market Amerika. Ya, nanti market timingnya saya akan jelasin di tengah jalan. Intinya kalau Asia teman-teman itu pagi subuh-subuh udah mulai buka gitu ya. Lalu Eropa nanti siang biasanya mulai buka London Open jam 1 jam 2 siang gitu. Terus New York Open itu biasanya malam. Kita mulai jam-jam 7, jam 8 malam, jam 9 malam itu baru mulai rame pasar Amerika. Oke. Dan karena jamnya banknya ini yang satu mulai tutup, yang satu udah buka sebelum bank yang sebelumnya tutup. Ini jalan 24 jam marketnya. Hanya saja nanti volatilitasnya berubah, keaktifannya berubah sesuai dengan market yang ada masing-masing. Jadi kalau teman-teman trading Japanese yen, ya market Asia dia ramenya. Kalau US dollar ya market Amerika dan seterusnya. Jadi untuk melakukan jual beli itu sangat-sangat mudah. Nah, sampai di sini ini materi untuk hari pertama teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman hari ini adalah materi yang teman-teman bisa dapatkan di hari pertama. Materi adalah materi orientasi dan saya hanya menjelaskan forex secara umum saja di materi hari pertama ini. Kita akan ketemu lagi di hari kedua. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah hadir. Nah, sekarang sesi pertanyaan. Kalau teman-teman ada yang masih mau ditanya berhubungan dengan overview yang sudah saya jelaskan ya, secara umum, yuk kita sekarang mulai diskusi ya. Ketika kita rumuskan FFC ini berangkat dari kebutuhan forex dasar dulu. Tapi sebenarnya nggak dasar-dasar banget. Nanti materi expert juga beberapa akan kita bahas di dalam FFC ini. Cuman kalau teman-teman mau tahu stepnya, nanti setelah teman-teman jalanin FFC ini, teman-teman tetap harus aktif di dalam komunitas. Teman-teman boleh aktif di diskusi di dalam grup Trabelio NFC Public ya, untuk terus bertanya dan akan dijawab sama teman-teman mentor. Tapi teman-teman juga perlu komunitas VIP sebetulnya, buat teman-teman bisa cara jangka panjang itu dapetin aksesnya. Nah, selanjutnya saya belum bikin materi untuk kelas masternya, kelas profesionalnya gitu ya, high schoolnya. Saya belum buat karena sejauh yang saya lihat Mas Dion Anggara itu sudah buat dan sudah sangat proper. Bahkan beberapa teknisnya saya bantu. Jadi memang pada akhirnya nanti saya akan rekomendasi Mas Dion Anggara untuk jadi bawain materi yang high schoolnya lah, kurang lebih begitu. Lanjut ya, selama periode kelas FFC apakah nanti kita langsung buka akun real trading Mas? Yes, nanti ada di hari ke berapa ya, saya lupa, nanti ada. Ada kok, sudah disusun materinya, nanti teman-teman akan dipandu step by stepnya cara buka akun seperti apa, lalu teman-teman nanti akan pakai akun itu untuk
trading beneran di akun teman-teman semua ya. Tapi selama kelas ini berjalan, saya nggak mau teman-teman punya tendensi uang. Saya pengen teman-teman fokus belajar dulu. Apa trade for skill dulu gitu loh, jangan trade for money. Makanya kenapa nanti teman-teman akan diajarin buka akun demo dulu ya di akunnya teman-teman semua. Setelah itu nanti buka akun real tapi tidak harus deposit sampai dengan selesainya ini ya, sampai dengan selesainya kelas kita. Jadi kalau misalnya teman-teman hari ini masih belum pernah buka akun, nggak apa-apa, jangan khawatir, teman-teman akan dapetin semuanya nanti. Oke, lanjut. Komunitasnya gimana? Komunitasnya nanti teman-teman punya komunitas yang akan berjalan selama 3 minggu ke depan, plus 1 minggu, nanti untuk diskusi spesial di dalam grup WhatsApp-nya, kan teman-teman sudah masuk semua ya. Ke dalam grup WhatsApp-nya itu boleh bertanya apapun yang berhubungan dengan materi yang dibahas setiap hari. Mau ngulang materi yang sebelumnya juga boleh. Kalau pertanyaannya kecepatan, nanti akan dibahas, itu nggak dijawab. Dan nanti teman-teman boleh diskusi langsung juga di dalam Tribelio, itu komunitas umum, komunitas yang teman-teman boleh manfaatkan untuk berdiskusi. Kurang lebih gitu. Wow, banyak nih pertanyaannya. Apakah leverage ada pengaruhnya terhadap hasil profit kita? Apakah semakin besar leverage, profit yang didapat semakin besar? Nggak ngaruh, Mas. Jadi leverage itu digunakan untuk buying power, untuk membeli transaksi lebih banyak di waktu yang bersamaan. Nah, beruntungnya kita punya technical yang tidak perlu transaksi banyak banget di waktu yang bersamaan. Karena pada dasarnya trading plan ini dibangun buat saya secara pribadi yang memang pengen malas-malesan gitu ya. Kita nggak mau 8 jam nonstop buka chart, 12 jam nonstop buka chart, begadang-begadang terpaksa, saya nggak mau seperti itu. Kecuali teman-teman happy jalaninya, it's okay, go on. Tapi kalau teman-teman hari ini masih punya kesibukan utama di samping forex tradingnya, ya teman-teman boleh pilih waktunya. Makanya kenapa kita nggak perlu transaksi dalam waktu yang singkat dan jumlahnya sangat banyak, nggak perlu. Itu leverage. Makanya teman-teman mau pakai 1/100, 1/500, 1/1000, nggak apa-apa. Sama aja buat kita. Yang penting jangan sampai 1/3000 teman-teman pakai, itu brokernya udah ngaco banget. Atau 1/30, nah itu juga terlalu kecil. Teman-teman butuh transaksi lebih dari itu. Oke? Lanjut, Mas, di Fatwa MUI transaksi forex yang halal hanya transaksi spot. Apa itu transaksi spot dan apakah forex di antifor itu transaksi spot? Oke, nanti kita bahas ya. Jadi intinya saya bahas aja, Mas Denis ya. Kita pakai transaksi spot forex. Yes, itu betul. Dan MT4 yang kita pakai adalah transaksi yang jenisnya spot forex. Yes, gitu. Apa beda forex dan saham? Beda. Kalau saham itu satu arah. Kalau forex itu bisa dua arah. Gitu ya, kalau dari sisi terminologinya. Jadi saham itu cuma bisa beli, terus kalau naik lebih dari yang kita beli baru bisa dijual atau dijual rugi. Tapi kalau forex bisa dua, bisa buy long namanya atau sell short namanya. Jadi bisa dapat keuntungan dari dua arah. Ketika kita beli terus kita jual di harga mahal, itu kita dapat untung. Atau ketika kita sell short, itu namanya kita pinjem dulu sebagian, ada kontraknya nanti. Lalu ketika teman-teman nanti jual di harga lebih murah, teman-teman dapat selisihnya, itu juga jadi profit. Gitu. Oke. Oke. Mas Duyanara, apakah buka juga online course, Bang? Saya masih terjebak di Kamboja. Ya, Mas Duyan Anggara itu nanti kelasnya mulai tanggal 17 kok. Ya. Di survivaltomastery.com itu ada, buka aja webnya. Mas Fadli sudah jalan bisnis forex selama berapa tahun, Mas? 4 tahun, Mbak Teresia. Selama 4 tahun, ini tahun kelima saya kayaknya. Apakah akun real gak harus HF kan hanikan, maksudnya Mas Kris ya? Gak harus kok, di awal gak harus. Tapi nanti teman-teman akan lihat sendiri. Pada akhirnya sih teman-teman ya, kalau saya secara pribadi, saya akan pilih yang terbaik ya. Makanya nanti saya akan ajarin cara pilihnya di tengah jalan. Tapi buat saya, ke teman-teman hari ini tidak harus. Kalau teman-teman sudah punya akun dan mau dipakai itu untuk praktek, monggo, nggak apa-apa. Tapi nanti teman-teman akan belajar cara membedakan mana yang lebih baik. Itu yang penting. Siap belajar, Mas? Siap. Sebaiknya trading di sesi waktu market buka atau pas tutup, Mas, untuk meminimalkan resiko. Kalau kita bicara resiko, nggak ada hubungannya sama sesi market open atau market close. Karena resiko itu di manage saat kita menggunakan stop loss ketika teman-teman memasang trading plan teman-teman semua. Tapi kalau sesi yang lebih baik, jelas di sesi yang lebih rame. Karena kita butuh eksekusi yang lebih pasti dan TP yang lebih cepat, take profit yang lebih cepat. Katanya ada yang ordernya itu nggak dilempar market ya, alias kita ngelawan broker. Ya, itu nanti dibahas di cara milih broker ya. Jadi dibandarin namanya. Ada broker yang nakal, yes. Apakah pernyataan di forex orang yang menang makan uang orang yang kalah itu benar, Mas?
orang yang menang makan uang yang kalah, kok kayaknya jahat banget ya. Kalau dibilang teknisnya begitu, ya iya. Cuman itu kan jual beli teman-teman. Kayak teman-teman jual apa teman-teman beli barang nih, kamera misalnya ya, di depan kamera soalnya. Harganya misalnya let's say 12 juta. Terus teman-teman jual kameranya dengan harga 14 juta. Teman-teman lihat untung kan? Iya dong, teman-teman lihat untung. Terus apakah uang yang teman-teman makan itu dari uang yang rugi? Ya enggak. Karena itu nggak mungkin orang yang sama yang kita jual dan kita beliin gitu ya. Nggak mungkin orang yang kita jual kamera, kita beli kamera dari dia, terus kita jualin lagi ke dia, itu nggak mungkin. Itu orangnya beda, teman-teman. Jadi teman-teman beli dari orang yang mungkin sangat sangat mungkin berbeda, lalu teman-teman jual lagi ke orang yang berbeda. Jadi marketnya tuh selalu mix and match, ketemu gitu. Jutaan transaksi per detik itu sangat mungkin terjadi. Jadi cara pandangnya bukan begitu, bukan makan uang orang yang kalah, bukan. Tapi prinsip jual beli sekali lagi ya. Bisa juga teman-teman lost, tapi lostnya ya dalam keadaan yang sama. Teman-teman beli kamera, terus teman-teman jual rugi karena jual butuh gitu kan. Kan itu bukan berarti ngasih keuntungan ke orang yang sama. Orang yang berbeda yang teman-teman jualin. Oke? Lanjut ya, trading forex di NFC menggunakan modal besar, apakah akan cepat untung besar? Kalau kita bicara jumlah modal, saya setuju. Semakin besar modal yang digunakan, semakin besar profitnya. Tapi apakah cepat atau lambat, itu nggak ada hubungannya. Karena kecepatannya itu sesuai dengan jumlah transaksi. Kalau peluangnya banyak, lebih cepat. Kalau peluangnya lagi sedikit, ya kita tahan-tahan aja. Oke, nggak apa-apa ya. Ini agak panjang tanya jawabnya di sesi pertama. Selepas yang tidak berhubungan dengan materi, saya jawab. Kalau modal 300 USD, berapa leverage yang harus dipilih? Bebas, 1/1000, 1/500 boleh. Mas, kalau semisal forex bisa digunakan untuk mencari penghasilan, kalau boleh tahu berapa sih nominal pendapatan Mas Fadi dari forex trading? Kira-kira di angka berapa? Terima kasih. Aduh, masih banyak yang jauh lebih gede dari saya, tapi saya WD seminggu sekali dan angkanya eh ya beberapa ribu lah, gitu ya, beberapa ribu dolar. Settingannya, leverage-nya, lot-nya bagaimana mas? Nanti diajarin untuk nyeting lot-nya ya. Ada nanti tentang leverage dan lot. Apakah semua tipe trader akan diajarkan di kelas FFC? Yes, akan ada. Bagaimana tipe ciri broker yang mempunyai harga OTC yang bagus? Oke, nanti ini juga diajarin. Mas Julius Chandra Wijaya, Mas di MT4 banyak instrumen trading selain forex seperti gold, oil, bitcoin, bahkan ada saham-saham Amerika ya mas. Sejauh ini banyak yang ngajarin saya forex tapi tidak di instrumen-instrumen lain-lain itu. Ya betul. Jadi kalau teman-teman pakai MT4, apalagi MT4-nya sudah kerjasama beli data feed juga yang mereka punya, baik itu oil, bitcoin, kalau gold sih kayaknya semua broker umum ada, tapi kalau misalnya sampai ke bitcoin itu jarang. Ada yang punya, ada yang enggak data feed-nya. Tergantung mereka mau bayar atau enggak, karena mereka bayar charge bulanan tuh dari service data feed itu. Nah, jawabannya kalau misalnya ada saham-saham Amerika ya mas, iya ada kok, gitu. Intinya kalau kita charting dan semuanya bentuknya chart, apa yang kita ajarin buat teman-teman semua bisa dipakai, bukan cuma forex trading. Cuman yang paling liquid itu forex mas. Makanya kenapa saya suka forex. Karena selain forex, marketnya nggak terlalu liquid. Itu doang sih masalahnya. Tapi bisa tetap dipakai analisanya. Mas, artinya apa jika kita buy atau sell di pair misalnya Euro USD? Nah, nanti di terminologi dasar dibahas ya. Trading platform untuk belajar menggunakan trading view saja atau dengan MT4? Dua-duanya, Mas. Jadi gini, saya akan ajarkan teman-teman semua mendapatkan dua skill dasar di awal. Yang pertama adalah skill untuk menjadi analis, yang kedua adalah skill menjadi order taker. Dan dua-duanya harus dimiliki dan digunakan skillnya di waktu yang berbeda. Jadi teman-teman analisa dulu di trading view analisanya. Trading view tidak bisa transaksi. Oke. Setelah itu baru teman-teman hasil analisanya digunakan untuk pasang pending ordernya di MT4. Waktu memasang MT4, memasang pending ordernya, masang buy sell-nya di akun real yang isinya duit benerannya teman-teman, itu tidak boleh dianalisa lagi, cuman pasang doang. That's it. Gitu. Jadi dua-duanya. Berapa persentase profit bulanan? Itu relatif, tergantung teman-teman resikonya berapa. Semakin besar resikonya, semakin besar profit persentasenya. Yang kita ukur adalah R-nya ya, jadi itu risk per trade. Kalau misalnya saya bisa bilang risk per trade-nya misalnya 10R per bulan. Nah, kalau teman-teman R-nya 2 bisa dapat 20%. Kalau R-nya cuma 1% per transaksi, dapatnya 10%. Kalau setengah gimana, Mas? Ya dapat 5% per bulan. Diukur sendiri. Apakah leverage otomatis digunakan untuk setiap transaksi? Yes. WA grupnya apa ada waktunya buat tanya jawab? Iya.
nanya jawabnya teman-teman harus mention adminnya ya supaya pertanyaannya terjawab, nggak ada yang ke skip. Mention aja semua admin yang ada. Tapi kalau misalnya teman-teman WhatsApp-nya di luar jam kerja mungkin akan slow respon. Itu aja sih paling. Tapi ketika jam kerja di pagi hari sampai sore sampai malam kalau masih melek dan begadang tapi tetap baik hati ya pasti dijawab sama saya sama teman-teman mentor. Tapi overall kita akan jawab di jam kerja. Cuman teman-teman boleh nanyanya kapan? Kapan aja. Bahkan Sabtu Minggu juga boleh nanya kok. Ya. Leverage 1:100 maksudnya gimana mas? Kalau punya 300 maksimal beli berapa lot? Nanti dibahas. Akun mikro pips lebar, leverage besar tentunya agak lama kenanya. Antisipasinya gimana mas? Ya beli pakai akun zero spread berarti. Mas misalnya kita sell GU, lalu uang GBP siapa yang kita jual? Kan uang yang kita deposit dalam US doang. Nah itu nanti ada kontraknya tuh di dalam ketika kita baru buka akun di broker ya. Nanti teman-teman boleh baca. Nanti kita bahas di saat kita ngomongin tentang currency. Selama sesi webinar, apakah bisa sekalian buka akun real dan apakah setelah selesai 3 minggu webinar akan tetap bisa belajar? Yes, jadi rekaman videonya nanti teman-teman akan diupload dan teman-teman boleh pakai untuk pembelajaran teman-teman semua, boleh diulang sampai kapanpun, itu udah jadi milik teman-teman semua. Tapi sekali lagi, selama sesi webinar, teman-teman harus belajar kalau lagi live. Kalau teman-teman sudah live seperti ini, terus dikasih PR, teman-teman kerjain. Nanti ada kok PR-nya itu bikin akun real, itu ada. Ya. Yang selanjutnya teman-teman lebih tepat, Mas lebih tepatnya berapa persen per bulan rata-rata? Yang tadi saya jawab ya, HF pilih zero, mikro atau premium. Sebaiknya zero. Bang Fadli pernah dengar Nutricula? Enggak, kita nggak pakai itu. Dash Crypto nggak pakai, Forex Market currency kita. Mas Fadli kalau di Forex Market ada currency kita nggak ya transaksinya? IDR. Kalaupun ada, sangat tidak liquid teman-teman. Itu susah chartingnya. Chartnya jelek. Jadi susah teman-teman nggak akan ke fill pending ordernya, itu aja sih masalahnya. Kalaupun ada. Di beberapa exchanger ada kok. Mas apakah MT4 bisa dipakai untuk lebih dari satu broker? Yes. Bisa kalau pakai MT4 yang di handphone. Tapi kalau misalnya MT4 di laptop, teman-teman jangan pakai MT4 umum. Teman-teman harus pakai MT4 dari brokernya yang sangat spesifik supaya tipe akunnya masuk di server yang benar. Gitu. Nanti diajarin cara install sampai cara login dan cara pakainya. Kenapa di NFC kok tidak ada signal gold? Nah, itu udah pernah saya bahas di YouTube ya, ada tuh. Kenapa NFC tidak trading gold judulnya. Mas, kalau download MT4 di mana ya adanya MT5? Apakah Hot Forex menyediakan? Ada. Teman-teman login ke akun Hot Forex, nanti download bareng-bareng. Nanti ada kok materinya download MT4. Mas, apakah yang gabung dalam NFC sudah ada yang bisa berhasil menjadi trader yang berhasil? Paling cepat proses berapa lama? Kunci keberhasilannya apa ya, Mas? Banyak. Setiap hari ada banyak banget orang yang ngasih testimoni, yang ngasih hasil tradingnya mingguan, bulanan, ada yang udah setahun bareng sama kita, ada yang udah lebih banyak transaksinya dari NFC itu ada. Jadi belajarnya di tengah jalan NFC mengembangkan diri, terus dia bertumbuh bareng sama NFC, terus dia sangat serius belajar dan transaksinya di time frame rendah. Di M15, M30, H1 itu cepat banget bertumbuhnya. Dan gede-gede profitnya. Ada yang 17% seminggu aja ada. Mas untuk belajar trading plan bagusnya semua pair atau satu pair aja? Semua pair yang ada peluangnya, lebih tepatnya begitu. Videonya diupload di mana ya? Nanti teknisnya dikasih tahu di WhatsApp ya. Videonya diupload di nusantarafecommunity.com. Enggak mas, nusantarafecommunity.com itu kan untuk publik gitu ya, dan VIP. Teman-teman punya aksesnya nanti di grup WhatsApp itu dulu. Nanti ringkasan setiap minggunya plus materi PDF-nya akan saya upload ke dalam website nusantarafecommunity.com khusus buat teman-teman semua. Mas Fadli dan Mas Angga belajarnya di akademi yang sama kah Mas? Iya. Di awal beda, di awal enggak. Di awal kita sama-sama trading sendiri, nggak ada yang kenal satu sama lain. Terus ketemu di tengah jalan dan cocok, temenan. Terus ketika kita pengen belajar satu akademi bareng, itu kita belajarnya bareng. Akademinya sama, waktu ngambil expertnya ya. Mas Fadli sendiri kalau saat trading itu pakai HP atau komputer ya? Kalau misalnya analisa pakai komputer, kalau manage tradingnya pakai HP. Mas, kalau Hot Forex minimal bukan rekening berapa? Nanti dibahas pas milih broker ya. $5 aja bisa. Satu nasihat untuk kita yang pemula ini, Mas. Kalau misalnya belum gabung di Indonesia VIP, apakah harus gabung sekarang, Mas? Apa bisa nanti? Itu sih kebutuhan teman-teman semua. Mbak Tiara nanti saya simpan di akhir ya. Pertanyaannya ini bagus banget. Sebentar lagi kita tutup webinar ini. Kalau belum gabung di Indonesia VIP, apakah harus? Jawabannya tidak harus.
NFC VIP itu untuk percepatan pertumbuhan teman-teman semua. Dan NFC VIP itu bukan barang yang sekali beli, seperti Forex First Class ini teman-teman ya. NFC itu teman-teman beli lingkungan. Teman-teman tuh beli akses ke komunitas yang isinya trader yang sangat serius belajar. Isinya tuh sharing plan dari masing-masing member dan didiskusikan bareng-bareng rame-rame. Isinya itu. Jadi yang mahal tuh bukan karena kita kasih trading plan gratis setiap hari, itu sih teman-teman mungkin dari tempat lain banyak. Tapi ada ribuan orang yang punya trading plan masing-masing yang kita diskusikan kenapa itu diambil, kenapa itu tolak gitu ya, di cancel, kenapa tidak valid, kenapa ini masih valid. Skillnya yang teman-teman perlu, yang teman-teman milikin, dan teman-teman beli komunitasnya sih menurut saya. Jadi itu langganan, bukan beli sekali. Nah, sekali lagi tidak harus, karena teman-teman juga butuh waktu untuk mencerna ya, menyatukan puzzle pelan-pelan selama 15 hari ke depan, 15 hari kerja. Teman-teman ikutin aja dulu. Kalau mau sambil nyicil gabung di NFC VIP dan teman-teman punya kemampuan, punya kecerdasan dan kebijaksanaan untuk memanage waktu belajar di VIP dan di FFC, mantap, monggo. Tapi kalau teman-teman rasa mau pelan-pelan dulu, ya oke, it's okay. Alumni FFC, kalau mau ikut NFC Papers ada kemudahan kayak waktu promo kemarin, nanti saya pikirkan, belum kepikiran. Mungkin ada. Bagaimana cara melihat peluang di setiap pair? Apakah harus tergantung tools atau tanpa tools bisa nggak? Ya, thank you. Tanpa tools bisa, karena tools itu diciptakan oleh kita-kita juga yang sudah jalanin sebelum tools itu ada kok. Nanti makanya sering-sering diskusi di grup ya. Oke teman-teman, sudah 55 menit ya webinar ini berlangsung. Sebentar lagi akan saya tutup dengan menjawab pertanyaan dari Mbak Tiara Lestari ini. Satu nasihat untuk kita pemula ini mas. Jadi gini, karena ini batch perdana, saya pengen teman-teman semua punya semangat belajar yang sama seperti, bahkan lebih ya kalau bisa. Sama seperti saya, sama seperti Mas Duyan Anggara, dan saya ngacu sama para mentor saya ketika mereka belajar seperti apa. Ini pertanyaan yang cocok banget, karena ini pertanyaan yang juga saya jawab, juga saya tanyakan setiap kali saya punya kesempatan untuk ngobrol sama mentor saya. Waktu di Malaysia saya ngomong sama Mas Jose Blasco ya, sama Mr. Jose Blasco, saya tanya, apa pelajaran yang paling berharga yang lo dapetin ketika lo waktu pertama kali mulai bisnis forex kita, bisnis forexnya gitu ya. Jadi pelajaran paling penting apa, nasihat yang kalau misalnya saya diizinin balik lagi ke dulu waktu ketika pertama kali saya belajar, nasihat seperti apa yang akan saya sampaikan, nasihat seperti apa yang akan dirimu sampaikan ke dirimu versi dulu. Saya suka nanya ke mentor saya gitu. Nah, jawabannya itu garis besarnya selalu pelajarin psikologi trading, dan selalu apapun yang teman-teman dapetin, baik itu technical, baik itu strategi, baik itu psikologi, pastiin itu teman-teman dapetin dari sisi yang bijaksana, dari sisi yang benar-benar teman-teman ukur apakah masuk akal ketika dijalankan di kehidupan nyata. Karena pada dasarnya tidak banyak kehidupan nyata kita yang bisa dibawa di industri forex menggunakan strategi-strategi para master-master lain di luar NFC yang kadang-kadang tidak sehat cara tradingnya. Oke, sebagian juga ditunggangi kepentingannya oleh para broker sehingga tradingannya diajarkan dengan cara yang tidak sehat. Itu yang kita hindarin benar buat teman-teman semua, sehingga teman-teman, kita pengen teman-teman semua teredukasi dengan cara yang sehat, dengan cara-cara yang menurut kita baik lah, kurang lebih begitu. Dan saya ngomong dari awal buat teman-teman semua, ini di hari pertama, 15 hari ke depan mungkin berat buat sebagian orang, mungkin mulai ada yang di tengah-tengah bolos-bolos gitu ya, nggak bisa hadir, sibuk, atau mungkin juga nggak sempat ngejar, maunya ngeliat replaynya aja, atau nanti di akhir sesi mungkin semakin berkurang lagi peserta live-nya, saya nggak tahu. Tapi teman-teman, kalau teman-teman 15 hari ke depan ini aja nggak serius, mungkin teman-teman nggak bisa dapetin seserius itu income-nya nanti di bisnis forex. Karena perjalanannya baru mulai banget buat teman-teman hari ini. Akan ada banyak banget tantangan yang akan teman-teman dapetin untuk membangun trading room teman-teman semua sampai seserius kami atau bahkan lebih gede lagi. Mengelola dana lebih banyak lagi, mengelola komunitas lebih besar lagi. Saya sangat happy kalau teman-teman bisa lakukan itu. Tapi menuju ke sana, sekali lagi teman-teman butuh butuh semangat yang kadang-kadang kendornya itu teman-teman bisa diingetin sama teman-teman sesama komunitas. Makanya teman-teman harus aktif di komunitasnya, harus aktif di grupnya, harus saling mengingatkan di dalam grupnya. Oke?
Mungkin itu aja teman-teman di webinar hari pertama kali ini. Thank you buat teman-teman semua yang sudah hadir dan sampai ketemu di webinar besok di dalam Forex First Class Day 2. Oke, buat teman-teman semua ada PR nanti akan disampaikan PR-nya di dalam grup WhatsApp ya. Teman-teman harus tonton videonya Mas Duyan Anggara yang judulnya Forex adalah bisnis yang ideal. Nanti video itu silakan didiskusikan plus materi yang udah saya sampaikan juga silakan didiskusikan. Itu aja teman-teman video dari saya. Sampai ketemu di webinar-webinar berikutnya. Dadah!